Gunung Arjuno berdiri megah di Jawa Timur, diselimuti kabut tebal dan kisah-kisah yang tak pernah usang. Bagi para pendaki, Arjuno bukan sekadar gunung, ia adalah gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Ada satu jalur yang jarang disentuh, katanya hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Dan bila kau masuk, mungkin kau tak akan pernah kembali. Namanya Bayu, seorang pendaki senior yang hobi menjelajah jalur-jalur terpencil. Suatu hari, ia memutuskan mendaki Arjuno sendirian. Bukan dari tretes atau lawang, seperti biasanya, tapi lewat jalur tua yang konon dulunya adalah jalur kerajaan kuno Majapahit. Jalur yang tak ada di peta modern. Warga lokal sudah memperingatkan, "Mas, jangan lewat jalur itu, banyak yang gak kembali." Tapi Bayu tak percaya tahayul. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Namun menjelang maghrib, Bayu melihat sesuatu yang aneh. Sebuah gapura batu tua berdiri di tengah hutan, tertutup lumut, dan di atasnya terukir tulisan kuno yang tak bisa ia baca. Di dekat situ ia mendengar suara gamelan, pelan, seolah dari kejauhan. Penasaran, Bayu melewati gapura itu. Tiba-tiba, kabut turun cepat, suara gamelan makin keras, dan suhu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ketika ia sadar, semua berubah. Jalur yang ia lalui kini berbatu halus, seperti jalan kerajaan. Di kanan kirinya, pepohonan berganti menjadi pilar-pilar batu. Ia mendengar suara orang bercakap dalam bahasa Jawa kuno. Sosok-sosok berpakaian kerajaan lalu lalang seolah tak melihat keberadaannya. Bayu panik. Ia mencoba berbalik arah, tapi gapura tadi sudah tak ada. Malam itu, ia bermalam di dekat sebuah candi kecil. Tapi sepanjang malam ia mendengar bisikan-bisikan. "Kamu bukan bagian dari waktu ini. Pulanglah sebelum terlambat." Paginya, ia terbangun di tengah sabana kosong. Semua terasa normal kembali, kecuali satu hal. Waktu di jam tangannya berhenti pukul 18.18 saat ia melewati gapura. Setelah 3 hari perjalanan, Bayu berhasil mencapai base camp kembali. Namun anehnya, semua orang kaget melihatnya. Salah satu penjaga base camp berkata, dengan wajah pucat, "Mas Bayu, astaga, kami kira Mas sudah hilang. Sudah 4 tahun sejak Mas mendaki." Bayu terdiam. Tasnya masih berisi logistik yang segar. Pakaiannya tak berubah. Tapi ketika ia berkaca, rambutnya mulai beruban. Kini Bayu tinggal di desa kaki Arjuno. Ia tak pernah mendaki lagi. Tapi tiap malam, saat kabut turun dan angin bertiup dingin, ia duduk menatap puncak. Menunggu entah untuk apa. Satu hal yang pasti, gapura itu masih ada. Malam itu, hujan turun pelan di lereng Arjuno. Angin menerbangkan daun-daun kering yang jatuh dari pohon-pohon besar yang diam tak bersuara. Bayu duduk di serambi rumah kayunya, menatap ke arah puncak yang tersembunyi di balik awan. Ia memegang jam tangan lamanya. Jarumnya masih berhenti di pukul 18.18. Suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, tak hanya Bayu yang mendengarnya. Warga sekitar mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Lampu-lampu rumah mati tiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 18.18. Orang-orang tua bermimpi melihat arak-arakan raja dan prajurit naik ke Arjuno lewat hutan. Seekor anjing penjaga tiba-tiba menggonggong ke arah pohon besar di pinggir desa, lalu hilang keesokan harinya tanpa jejak. Dan suatu pagi, seorang pemuda desa bernama Rian
datang tergopoh-gopoh ke rumah Bayu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Pak Bayu, saya lihat gapura itu," katanya pelan. Bayu menoleh tajam. "Di mana kamu melihatnya?" "Tadi malam, di jalur lama, dekat batu besar yang katanya tempat semedi. Tapi bukan cuma gapura, Pak. Saya lihat seseorang berdiri di sana, pakai pakaian kerajaan, tapi mukanya mirip panjenengan." Jantung Bayu berhenti sejenak. Ia menggenggam jam tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, jarum detik itu bergerak, detik demi detik, menuju pukul 00.00. Malamnya Bayu memutuskan kembali ke jalur lama. Tak membawa siapapun, hanya membawa jam tangan dan sebuah keris warisan kakeknya. Konon, keris itu pernah digunakan dalam perang terakhir melawan kekuatan gelap di puncak Arjuno. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin tak berhembus. Hewan malam tak bersuara. Tepat di tikungan keempat, kabut turun mendadak. Kabut yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, gapura itu muncul jauh lebih jelas. Bersinar. Di puncaknya berdiri sosok tinggi berjubah merah kehitaman. Wajahnya tersembunyi di balik topeng emas. Bayu melangkah maju. Lalu sosok itu berkata dalam bahasa yang terdengar dari dalam kepala. "Waktumu belum selesai. Yang dulu kembali, bukanlah dirimu yang seutuhnya. Kau masih terikat di dalam." Tiba-tiba, tubuh Bayu tertarik masuk ke dalam gapura. Semua sekeliling berubah. Ia kembali ke jalanan batu berlumur kabut, di mana suara gamelan kini terdengar menyayat telinga. Sosok-sosok bayangan berjalan tanpa kepala, membawa obor, menunduk ke arahnya. Bayu melihat bayangan dirinya berdiri di kejauhan, dengan mata merah menyala. "Aku belum pernah keluar," ucap bayangan itu. Lalu, langit retak. Suara keris mencicit, dan waktu berhenti lagi. Bayu terjerembab di tengah jalan batu itu. Nafasnya berat. Udara di sekitarnya terasa menekan, seperti ada ribuan mata memandangi dari balik kabut. Sosok bayangan dirinya masih berdiri diam, tapi kini perlahan-lahan berjalan mendekat. Langkahnya tak menimbulkan suara, namun tiap gerakannya membuat tanah bergetar halus. Bayu meraih keris dari balik jaketnya. Namun saat ia hendak menghunuskannya, keris itu meleleh, menjadi cairan hitam yang menetes ke tanah dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Seolah-olah tanah menolaknya. Seolah keris itu kehilangan kekuatannya di dunia ini. Bayangan itu tersenyum. Wajahnya memang wajah Bayu, namun pucat. Matanya kosong dan hitam pekat. Ia berbicara, tapi suaranya menggema seperti berasal dari dalam perut bumi. "Kau pikir kau berhasil kembali waktu itu? Yang keluar hanya ragamu. Jiwamu tertinggal. Dan sekarang waktunya menyatu." Tiba-tiba langit gelap seperti malam, meski sebelumnya terang. Cahaya dari obor-obor aneh di sekitar jalan mulai berpendar. Dari balik kabut muncul sosok-sosok lain. Mereka menyerupai pendaki. Pakaian mereka lusuh, compang-camping, beberapa membawa tas carrier yang sudah usang. Wajah mereka kosong, matanya kosong. Mereka mendekat, salah satunya menyentuh bahu Bayu dan berbisik, "Kita tersesat di waktu yang salah, tapi kau bisa membukanya lagi." Bayu menggigil, kepalanya berdenyut, gamelan berdentum keras. Tapi bukan nada gembira, ini nada perang, nada
kematian. Sosok kembarannya mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul jam. Jam yang sama dengan milik Bayu. Tapi jarumnya bergerak mundur. Cepat, semakin mundur. Hingga berhenti di tanggal 20 Maret 1949. Bayu tiba-tiba melihat sekelilingnya berubah. Jalan batu menjadi tanah. Dan pepohonan raksasa di sekitarnya kini lebih muda, lebih segar. Dan di kejauhan, suara letusan terdengar, seperti suara sengapan. Lalu dia melihat sekelompok orang berpakaian tentara Belanda, berlari melewati jalan itu, dikejar oleh barisan prajurit berpakaian tradisional. Tapi tubuh-tubuh mereka tembus pandang, seolah hanya pantulan dari masa lalu yang masih membekas kuat di tempat ini. Bayu menoleh ke langit. Kabut membentuk pusaran. Di tengahnya, terlihat wajah-wajah. Beberapa ia kenali. Rian, penjaga base camp, dan dirinya sendiri. Semuanya menatapnya. Pilih, Bayu. Suara dari pusaran itu bergaung. Kembali atau menyatu. Tapi ingat, yang kembali akan membawa yang lama bersamanya. Tiba-tiba, tanah di bawahnya merekah. Jam di tangannya bergetar keras. Jarumnya bergerak cepat, maju dan mundur seperti gila. Lalu, semuanya gelap. Di kaki Gunung Arjuno, pagi itu, seorang pendaki menemukan jam tangan tua tergeletak di samping batu besar. Masih berdetak. Pukul 18.18. Tapi tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Dan siapa yang kini telah keluar memakai wajah Bayu. Pagi itu, kabut di kaki Arjuno lebih tebal dari biasanya. Warga desa tak berani keluar rumah. Beberapa mengaku mendengar suara langkah berat di dekat ladang. Padahal, tak ada siapapun. Seekor sapi ditemukan mati tanpa luka. Hanya matanya kosong mengarah ke arah puncak. Sejak pagi, jam-jam di rumah warga berhenti bersamaan. Pukul 18.18. Di rumah tua Bayu, seseorang berdiri membelakangi cermin. Wajahnya masih wajah Bayu, tapi matanya berbeda. Tak ada kehidupan di dalamnya. Pandangannya kosong, namun seakan melihat sesuatu jauh di luar batas waktu. Ia menyalakan radio tua. Aneh, radio itu sudah rusak sejak lama, tapi kini menyala. Dan suara gamelan mengalun lirih dari balik deritannya. Tiba-tiba, Rian mengetuk pintu. "Pak Bayu, saya mimpi semalam," ucapnya dengan suara pelan. "Dalam mimpi itu, saya melihat panjenengan berdiri di atas puncak Arjuno. Tapi di bawah panjenengan, ada mayat saya." Bayu menoleh perlahan. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Mungkin itu bukan mimpi. Mata Rian membelalak. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menolaknya untuk pergi. Di belakangnya, pepohonan di halaman rumah Bayu mulai menghitam. Daun-daunnya rontok, satu persatu, meski tak ada angin. Seekor burung hantu bertengger di atap dan bersuara 3 kali. Pertanda, kata orang-orang tua, bahwa sesuatu dari alam lain telah menyentuh dunia manusia. Bayu, atau siapapun sosok yang kini memakai wajahnya, melangkah keluar. Kakinya menapak tanah, dan rumput di bawahnya menguning dalam sekejap. Ia menatap ke arah gunung.
Puncak itu belum selesai dengan kita, gumamnya. Malam itu, angin di sekitar Arjuno berubah arah. Di jalur pendakian lama, para petani menemukan bekas tapak kaki manusia dan jejak kaki kuda. Padahal, tak ada satupun yang membawa kuda naik gunung selama bertahun-tahun. Dan dari dalam hutan, terdengar sayup-sayup suara. Seperti ribuan orang berbaris. Gamelan bergema, langkah-langkah ritmis. Irama yang seharusnya sudah hilang ratusan tahun lalu. Di base camp, penjaga menemukan sebuah buku tamu yang tak pernah ada sebelumnya. Tertulis satu nama di halaman pertama. Bayu Wicaksana, 20 Maret 1949. Dan di bawahnya, tertulis samar dengan tinta merah. Yang keluar bukan lagi yang masuk. Kabut belum juga naik, dan malam belum sepenuhnya turun. Tapi di lereng Arjuno, waktu telah kembali retak. Sejak nama Bayu Wicaksana, 20 Maret 1949 tertulis di buku tamu yang tak pernah ada itu, hal-hal aneh mulai terjadi dengan pola yang lebih jelas. Penduduk desa di kaki Arjuno melaporkan kejadian-kejadian serupa pada jam dan tanggal yang sama setiap minggunya. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 18.18, ada kilatan cahaya merah di arah puncak, diikuti suara gamelan dan langkah kaki ribuan pasukan yang tak pernah terlihat. Anak-anak bermimpi tentang kerajaan emas di atas gunung. Tempat raja-rajanya berkepala dua dan rakyatnya tak punya bayangan. Rian, sejak pertemuan terakhirnya dengan Bayu, tak pernah kembali ke rumah. Orang tuanya mencari kemana-mana, hingga suatu pagi, mereka menemukan selembar kain putih tergantung di pohon beringin tua. Dengan bekas sidik jari berdarah dan tulisan arang, "Aku sudah naik, tapi yang turun bukan aku." Sementara itu, Bayu yang kini bukan Bayu, mulai sering terlihat berdiri di depan cermin-cermin kosong di rumah tuanya. Dalam pantulan itu, bukan dirinya yang terlihat, melainkan gambar seorang anak kecil berpakaian adat Majapahit, memegang keris yang meneteskan air. Bukan darah, tapi air dari waktu lain. Setiap malam, suara dari dalam rumah Bayu terdengar oleh warga sekitar. Waktu adalah tubuh yang bisa dibelah, tapi jangan salah, ia akan menelan balik siapapun yang memutuskan uratnya. Dan tepat 7 malam setelah itu, seorang pendaki tersesat, namanya Nino. Pendaki asal Malang, naik lewat jalur Tretes. Logikanya ia hanya naik sehari semalam. Tapi ketika ditemukan di pos 2 dalam keadaan lemas, ia mengaku sudah bertahan selama 2 minggu tanpa makanan dan air. Ketika ditanya, ia hanya berkata dengan mata kosong, "Aku melihat arak-arakan panjang di atas kabut. Mereka semua membawa wajah Bayu, dan salah satu dari mereka membawa wajahku." Tim SAR yang membawanya turun menyadari ada sesuatu yang janggal. GPS dan jam tangan di semua anggota tim berhenti tepat pukul 18.18 saat mereka melintasi hutan lebat sebelum pos 2. Baterai semua alat elektronik mendadak habis, padahal baru diganti. Dan yang paling mengerikan, dalam kamera salah satu anggota, terekam satu frame selama beberapa detik. Bayangan hitam berdiri di belakang Nino, membawa obor menyala biru dan memakai mahkota raja. Namun, saat diperiksa ulang, file itu hilang, kamera itu rusak, dan hanya meninggalkan satu file audio berulang-ulang. Waktu belum tertutup, bayangan lama masih berjalan. Pemerintah daerah sempat menutup sementara jalur pendakian Arjuno, tapi beberapa pendaki nekat masih mencoba naik.
Sebagian kembali dengan cerita-cerita aneh, sebagian tak pernah kembali. Dan Bayu? Kini setiap menjelang malam, sosoknya berdiri di pelataran rumah, menatap puncak Arjuno, memegang jam tangannya yang selalu berdetak mundur. Kadang ia berbisik, "Bukan aku yang tertinggal di sana, tapi kalian semua." Langit gelap, kabut turun, dan waktu sekali lagi bergetar. Gunung Arjuno tetap berdiri kokoh, seperti tak tergoyahkan oleh waktu. Tapi di balik keheningan alamnya, ada sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang terus berputar, melingkar seperti roda nasib, menanti jiwa-jiwa yang tersesat di antara celah waktu. Nama Bayu Wicaksana perlahan menghilang dari catatan pendakian. Tak ada lagi yang benar-benar mengingat wajahnya. Foto-fotonya memudar, rekam jejak digitalnya rusak. Seolah dunia menolak mengingat seseorang yang telah keluar bukan sebagai dirinya sendiri. Namun, kisah tentang jam 18.18, gapura kuno yang muncul tiba-tiba, dan gamelan dari balik kabut terus menyebar. Tak ditulis di koran atau dicatat secara resmi, tapi beredar dari mulut ke mulut seperti mantra pelan yang tak pernah usai. Warga desa kini menancapkan sesaji dan bunga setiap malam Jumat Kliwon di sepanjang jalur lama. Bukan untuk meminta, tapi untuk menenangkan. Mereka tak lagi menyebut nama Bayu, hanya menyebutnya Singsih Rubah. Dia yang berubah. Dan bagi mereka yang ingin mendaki Arjuno, ingatlah satu hal. Jika kau melihat gapura batu berlumut, jangan masuk. Karena yang menunggumu di balik kabut mungkin bukan masa depanmu, tapi masa lalumu yang belum kau kenal. Waktu bisa menjadi jalan pulang, atau jerat yang abadi. Dan kisah pun berakhir.